Sugeng rawuh kanca-kanca nang kanal Wong Sabrang. Nah, di episode sebelumnya pernah ada satu karya Gunung Sari dipentaskan oleh kelompok Langen Budaya. Terus ada video di mana aku nunjukin gimana prosesku mulai pas belajar kendangan eleng-eleng. Nah, dalam video ini aku pengen balik aja, kan kita mau bahas calung kue apa sebenarnya. Nah, calung itu kelompok atau ensemble musik bambu dari wilayah Banyumas. Dan itu biasanya dipakai untuk iringi tarian lengger, kan yang paling terkenal kalau di area Banyumas. Selain itu juga bisa dimainkan untuk musik saja dalam bentuk kelenengan atau apa, tapi pokoknya itu musik asli dari Banyumas, dan ada beberapa pinjaman juga dari gamelan Jawa dan kadang-kadang dari musik Sunda, dan banyak pola-pola yang muncul di Banyumas sendiri. Jadi di video ini, pada kesempatan ini aku pengen jelasin alatnya apa aja di kelompok calung, terus teknik paling dasar atau pola-pola yang paling sederhana yang biasanya dipakai buat belajar itu apa aja ya. Jadi gitu. Calung itu di belakangku ini calung lengkap. Jadi calung itu biasanya terdiri dari 6 instrumen. Ditambah dengan vokal tentu saja, sama tarian. Jadi calung alatnya gini aja. Yang pertama itu dendem. Dendem dia ada 6 bila, mulai dari nada loro atau 2 sampai loro tinggi, 2 tinggi. Nah, dan dia biasanya main semacam balongan. Kalau teman-teman tahu dari musik gamelan, balongan itu kayak versi lagu yang paling sederhana, yang paling polos gitu. Dan dia hanya ulangi satu nada sampai nada berikutnya untuk nada paling penting. Jadi itu namanya dendem. Dan itu nada paling rendah sih kalau di kelompok calong. Setelah itu ada namanya kenong atau ketuk kenong, tergantung siapa yang ngomong. Nah, dia bentuknya sama persis dengan dendem, tapi dia 1 oktav lebih tinggi. Nah, kalau di alatnya kenong, tangan kiri dia main kayak ketuk di gamelan, kayak ketuk di bentuk lancaran, kalau ada yang tahu gending lancaran. Jadi dia main di offbeat pokoknya. Terus tangan kanan dia ikuti nada-nada penting dalam lagu. Jadi dia mainnya peran kenong. Terus ada beberapa pola yang lain, yang semisal ada nada kenong tapi terus ada nada di antara itu yang dimasukin ke situ biar rame aja. Nah, jadi pertama ini video di mana kita bisa lihat jelas pola dendem sama pola kenong ketuk aja. Cuma berdua, ini saya sama guru saya namanya Pak Darno Kartawi. Jadi awalnya video ini dibuat untuk jadi bahan pelajaran di mata kuliah Gamelan Banyumasan di ISI Surakarta. Jadi nonton aja sebentar biar tahu sedikit tentang pola dari dendem sama kenong. Oke, setelah itu ada namanya gambang. Kalau calong tradisi itu gambangnya hanya 2. Jadi ada yang dikasih nama gambang barung sama gambang panerus. Nah, sebenarnya 2 alat itu sama, persis sama. Cuma peran yang mereka main dalam konteks musikal itu agak beda. Jadi biasanya gambang barung dia bisa pilih di antara beberapa teknik. Dan dia pilih teknik itu tergantung rasa gending, tergantung kecepatan yang ditentukan sama kendang, dan rasa yang dia mau bawa sih ke situ. Apalagi kemampuan teknikal tentu saja pemain.
Jadi teknik yang paling umum atau paling terkenal dari calong Banyumasan itu namanya imbal. Itu dimana gambang barung sama gambang penerus saling mengisi. Jadi kayak imbal yang ada di gamelan atau kayak semacam kotean, tapi langsung saling mengisi gitu. Jadi ini ada video contoh teknik imbal untuk dua gambang. Dua, tiga, empat. Nah, selain itu, gambang yang gambang barung dia juga bisa pilih untuk main teknik gambangan atau ngelagu. Jadi gambangan ini kayak lebih mirip dengan gambang yang dimainkan kalau di gamelan Jawa. Gambang itu yang bilanya kayu gitu. Lebih mirip kayak gitu. Nah, kalau gambang barung dia main gambangan, itu pola di mana tangannya jalan terus dan menuju seleh atau ngikuti lagunya. Tapi jalan terus gitu pokoknya, nggak ada tempat buat diisi gitu kayak imbal. Nah, kalau dia pilih untuk main gambang penerus, dia biasanya ada dua pilihan. Dia bisa main pola onelan, di mana dia main seperti gender penerus kalau di gamelan Jawa. Jadi dia main dalam satu oktav, kurang lebih, tapi dia main pola yang terus-menerus, selalu ngisi gitu. Pilihan kedua, itu namanya buka tutup. Buka tutup atau melebu metu kalau bahasa Jawane. Jadi kalau di teknik itu, dia mainnya tangan kiri loncat. Tangan kiri loncat tapi on beat. Terus tangan kanan dia main nada seleh, seleh aja. Kalau belum sempat nanti aku jelasin konsep seleh itu kayak gimana karena itu penting dalam banyak musik di Indonesia sih. Jadi pola-pola kayak gitu yang pakai gambangan bisa dilihat di sini. Nah, jadi gambang seperti itu. Nah, selain gambang juga ada gong. Tapi kalau di calung secara tradisi biasanya itu nggak pakai gong yang dari logam. Dia malah pakai namanya gong bumbung.
Jadi ada satu bambu dimasukin ke bambu yang lebih gede, terus dia ditiup kayak ini. Terus itu bikin suara yang gede kayak gong, tapi nggak segede gong dari logam gitu. Jadi setelah gong bumbung, cuma ada satu alat musik lagi, itu namanya kendang. Nah, kayaknya hampir semua yang nonton ini tahu kendang itu kayak gimana. Tapi kalau di Banyumas, kendang itu biasanya ada dua. Ada kendang ciblon, terus ada juga ketipung. Tapi nggak kayak gamelan Jawa, ketipungnya dimainkan posisinya miring, enggak. Tapi posisinya berdiri. Nah, kalau di Banyumas, kalau lagi ada bagian yang merasa agak lebih dekat ke gamelan Jawa, dia biasanya main pakai teknik ciblonan. Di situ ketipungnya nggak dipakai. Nah, kalau udah mulai rame atau pakai teknik imbal, biasanya itu diiringi dengan pola-pola ketipungan namanya. Nah, kalau gitu pemainnya pakai tangan kanan atau satu tangan pokoknya untuk main ciblon, satu tangan untuk main pola di ketipungnya. Nah, jadi bisa macam-macam, dan ini jelas aku bikin sangat sederhana ya. Sebenarnya ini jauh lebih kompleks dan versi modern kan banyak. Jadi ada yang pakai lebih dari 2 gambang, ada yang pakai kendang jaipong, ada yang pakai kendang gede juga, macam-macam sih. Banyak inovasi-inovasi karena Banyumas emang sangat beragam. Nah, setelah itu, selain alat musik, tentu saja juga ada vokal. Yang paling penting dalam Banyumas itu adalah vokal. Semua gending di Banyumas emang gending vokal, dan yang paling penting itu sinden. Sinden dia yang bawa lagu biasanya. Nah, lagu itu ya emang pemimpin, itu yang paling penting dalam musik Banyumasan. Dan selain vokal sinden yang biasanya perempuan atau laki-laki yang pakai suara perempuan, selain itu juga ada namanya senggak. Senggak itu vokal yang semi spontan, semi improv dari para laki-laki. Kalau secara tradisi itu nggak ada penyanyi khusus buat senggak, itu cuma pemain alat yang lain yang ikut senggak gitu. Kalau sinden secara tradisi itu emang sekalian lengger, jadi penari yang malah nyinden sendiri. Tapi pada saat ini udah lumayan jarang ada penari lengger yang juga bisa nyinden sambil nari. Jadi sekarang itu biasanya dipisah sih, satu orang nyinden, satu orang nari gitu, atau beberapa orang nari. Jadi kayak gitu. Jadi semoga ini bisa bantu, dan sini kalian bisa lihat contoh semua alat dimainkan bareng itu kayak gimana rasanya. Setelah itu semoga teman-teman kalau ada pertanyaan atau apa, nambah aja di komen, dan semoga aku bisa jelasin pola-pola yang ada atau apapun yang pengen tahu soal Calong Banyumasan. Jadi begitu aja. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk menunggu video selanjutnya.